Salve, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Baik, jumpa lagi dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 31 Agustus 2024, kita berada pada pekan biasa ke-21. Anak-anak, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu pada kami. Bantu kami untuk dapat mengembangkan talenta yang kami miliki dan ajar kami untuk saling mengasihi. Hari ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta itu. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak terkasih, Bunda memberikan tema hari ini adalah persembahan terbaik. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menyapa kita masih tentang kedatangannya kembali ke dunia ini. Pada perikop sebelumnya, Tuhan Yesus juga mengumpamakan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Bagaimana kesiapan kita dalam menantikan kedatangannya. Kemudian dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan bahwa saatnya akan tiba. Kita akan diperhadapkan di penghakimannya untuk mempertanggungjawabkan segala apapun yang Tuhan percayakan pada kita di dunia ini. Diumpamakan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini adalah seperti seorang tuan yang berpergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Masing-masing diberi tanggung jawab sesuai dengan kesanggupannya. Nah, setelah lama berselang, tuan itu pun pulang dan melakukan perhitungan atas talenta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya tadi. Prinsip tuannya itu bahwa dia tidak mau rugi karena kepergiannya ke luar negeri, karena juga hartanya sudah dipercayakan kepada hambanya. Yang dipercayakan 5 memperoleh laba 5 lagi, dan yang 2 memperoleh laba 2 lagi. Tapi anak-anak, lewat Injil tadi kalau kita dengar, yang diberi 1 tetap kembali 1. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, kita mau diingatkan bahwa kita semua adalah hamba Tuhan yang dipercayakan dengan berbagai macam talenta. Maka antara satu dengan yang lain memiliki talenta dan juga kesempatan yang berbeda. Sebagaimana dikatakan di ayat 15 tadi bahwa masing-masing menurut kesanggupannya. Sehingga Tuhan itu bukan pilih kasih, tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sering juga memperkatakan bahwa atau sering memikirkan bahwa mengapa dia lebih daripada saya, atau mengapa dia begitu dan saya begini. Mengapa orang yang di sana berlebihan sementara saya berkekurangan. Mengapa ini, mengapa itu, dan masih banyak mengapa-mengapa yang lain. Nah, anak-anak, namun yang harus kita pahami bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak dapat kita pikul. Maksudnya tidak dapat kita pikul. Kata kuncinya adalah bagaimana kita menjadi hamba yang setia, bahwa kita dapat mempertanggungjawabkan apapun yang telah Tuhan titipkan pada kita kelak. Ada banyak bentuk dari harta yang Tuhan titipkan pada kita di dunia ini, yaitu hidup kita, keluarga kita, saudara dalam arti kakak, bahkan adik kita, atau sahabat-sahabat kita di sekolah atau di lingkungan di mana kita ada, bahkan harta kekayaan, bakat kita, kemampuan kita, waktu, dan masih banyak lagi talenta yang Tuhan titipkan pada kita. Namun Bunda mau ingatkan, apapun itu bentuknya, suatu saat Tuhan akan datang kembali ke dunia ini dan Dia akan memanggil kita untuk melakukan perhitungan atas apa yang Tuhan titipkan pada kita. Apakah kita hamba yang baik dan setia, atau kita mau jadi hamba yang jahat dan malas?
Tuhan menitipkan hartanya kepada kita bukan hanya untuk dipendam untuk diri sendiri, karena itu pada dasarnya bukanlah milik kita, itu milik Tuhan. Maka akan tiba saatnya kita mempertanggungjawabkan itu semua. Mari anak-anak, kita sama-sama renungkan, apakah kita sudah memperlakukan harta yang Tuhan titipkan itu dan menjadi berguna bagi sesama di hadapan Tuhan? Tuhan tidak mau jika hartanya itu kembali begitu saja atau bahkan sudah hilang, tetapi harus menghasilkan buah. Artinya bahwa segala pemberian Tuhan pada kita harus berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita dalam perkara kecil, maka kita juga setia dalam perkara besar. Jika kita setia pada Tuhan dalam dunia ini, maka Tuhan juga akan mempercayakan kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Marilah bersama kita mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, dan tetap semangat. Jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.